Memang masalah. Itu apa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga tani, kelompok tani, di kesempatan malam hari ini ya, kita akan hadir menyapa Anda lagi dalam program Kipra Desa. Kipra Desa kali ini di edisi Jumat 21 Oktober 2022 ini bersama saya Arfan Yusri yang akan hadir dengan topik teknologi budidaya ikan lele dengan sistem bioflok pada kolam terpal ya sebagai usaha baru masyarakat pesisir. Dan untuk membahas lebih jelas ya bagaimana pemanfaatan eh, kolam terpal dengan sistem bioflok ini untuk budidaya ikan lele, saya akan berbincang bersama narasumber kita malam hari ini dari BRB BRB ya, BRP BAP3 Maros, penyuluh perikanan Madya, Bapak Sudirman SPI. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sudirman. Selamat malam. Waduh, tampaknya Pak Sudirman belum connect bersama kita ya. Halo. Ya, ya, oke. Oke, belum ya. Baik, kita masih nantikan koneksi kita dengan Pak Sudirman SPI Oke, terkait Bung Arfan. teknologi budidaya ikan lele, sistem bioflok pada kolam terpal sebagai usaha baru dari masyarakat pesisir malam hari ini. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam, Bung Arfan. Apa kabar Pak Sudirman? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Baik, Ya. terima kasih waktunya bersama Prosoteri Makassar di Kipra Desa malam hari ini. Menarik sekali untuk kita ketahui dan juga untuk pendengar di luar sana atau masyarakat luas yang pengen mungkin atau mungkin baru tahu atau pengen terjun juga nih mengenal lebih jauh terkait budidaya ikan lele. Nah, setahu saya ini beberapa waktu lalu atau mungkin dari beberapa pembahasan yang pernah kita atau yang pernah saya dapatkan informasi terkait penggunaan sistem bioflok itu baru dengan ikan jenis lain ya, ikan air tawar lainnya. Tapi ini ada ikan lele. Baik, seperti apa mungkin sistem bioflok pada kolam terpal khususnya budidaya ikan lele ini sebagai usaha baru masyarakat pesisir? Silakan Pak Sudirman. Terima kasih, Bung Arfan. Ya. Sebelumnya, para pendengar RRI Pro Makassar dimanapun Anda berada, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Baik, sedikit Bung Arfan, sedikit memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Sudirman SPI. Saya berdomisili dan kebetulan ditugaskan sebagai penyuluh perikanan di Kabupaten Pindrang. Oh, di Pindrang ya? Ya, Pindrang Bung Arfan. Ya, wilayah kerja saya kebetulan di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Mati Rosompe, Kabupaten Pindrang. Itu jaraknya Bung Arfan sekitar kurang lebih 25 kilo dari ibu kota kabupaten. Terus alamat kantor kami yaitu adanya di Balai Riset Budidaya Air Payo dan Penyuluhan Perikanan, tepatnya di Maros, biasa disingkat BRP BAP3 Maros. Ya, saya agak susah tadi nyebutnya. BRP. Singkat juga Bung Arfan untuk kirim salam. Ya. Yang pertama, salam hormat kami kepada Bapak Dr. Andi Indra Asaat, SPI MSC. Beliau adalah pimpinan kami, Kepala Balai Riset Budidaya Penyuluhan dan Perikanan Kabupaten Maros. Terus salam hormat kami juga kepada Bapak Anton Mulyawan, SA. Beliau sebagai subkoordinator penyuluhan. Dan tempat kami melakukan koordinasi di Kabupaten Pindrang sebagai penyuluh di daerah Bung Arfan, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pindrang di bawah pimpinan Haji Sahrudin SPMSC. Dan yang teristimewa para rekan-rekan penyuluh Sesat Mingkal Maros
dimanapun Anda berada, yang tersebar di 3 provinsi, Bung Arfan ini. Oh, Ada 3 di provinsi Provinsi ya? Sulawesi Selatan, Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi oh, Selatan. Tenggara, Selatan, dan Barat. Mungkin itu Oke. ya, mungkin itu Bung Arfan sekedar perkenalan dari kami. Baik. Adapun kenapa saya memilih tema ini, Bung Arfan? Mhm. Yang pertama, karena sebagaimana kita ketahui bahwa semakin hari itu kebutuhan ikan masyarakat kita itu semakin tinggi. Iya. Namun di sisi lain banyak sekali lokasi-lokasi budidaya kita itu baik tambak, kolam maupun mina padi yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian maupun perumahan. Iya. Dan ini sudah barang tentu berpengaruh terhadap produksi kita, produksi perikanan kita, terutama produksi budidaya. Terus yang kedua, kondisi lahan kita itu semakin hari semakin menurun akibat pencemaran lingkungan. Dan ini sangat berdampak bagi para pembudidaya kita itu banyak mengalami kegagalan. Dan aspek yang ketiga mungkin karena sumber daya alam kita ini dapat dilihat semakin berkurangnya hasil tangkapan nelayan-nelayan kita. Selain dari ketiga aspek itu, Bung Arfan, setelah kami mengamati di lapangan, ternyata masyarakat-masyarakat kita yang berada di pesisir, khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, banyak pada saat bulan-bulan tertentu itu dia tidak memiliki pekerjaan apabila pada saat musim barat itu sekitar bulan-bulan Desember, Januari dan Februari pada saat cuaca ekstrim. Iya. Makanya kami sebagai penyuluh perikanan ini memperkenalkan suatu ide atau teknologi bagaimana caranya melakukan usaha budidaya dengan sistem bioflow ini untuk mengisi waktu-waktu luang mereka dan mudah-mudahan dapat menambah pendapatan mereka, Bung Arfan. Mungkin itu, Bung Arfan. Ya, baik. Sistem bioflok pada kolam terpal untuk budidaya ikan lele. Ini kali pertama dilaksanakan atau dicoba atau sudah ada yang pernah dilakukan sebelumnya? Iya, begini, kalau sistem bioflow ini, Bung Arfan, sebenarnya ini sudah lama. Sudah lama ya, iya benar. Pada ikan air tawar lain ya. Ikan air tawar lain ya. Cuma di wilayah kami ini yang di daerah pesisir, bagaimana caranya kita mensiasati ini waktu-waktu luang para nelayan kita yang pada saat musim musim barat tadi itu tidak ada pekerjaannya, makanya kami memperkenalkan bagaimana untuk sistem budidaya ini dengan menggunakan bioflow. Nah, mengapa memilih ikan lele? Ya. Begini Bung Arfan, dibanding dengan ikan-ikan lainnya, ternyata itu ikan lele memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Yang pertama itu pertumbuhannya bisa lebih cepat dibanding ikan-ikan air tawar lainnya. Terus yang kedua, padat penebarannya bisa lebih tinggi. Contohnya misalnya kalau misalnya kita adakan sistem budidaya bioflok, untuk ikan lele bisa kepadatan itu 300 sampai 400 ekor per meter kubik air. Dibanding ikan nila itu hanya kisarannya bisa 150 sampai 300 saja per meter kubik air. Terus yang ketiga ini kelebihan ikan lele itu karena dia memiliki alat pernafasan tambahan yang namanya labirin itu, dia mampu hidup pada kualitas air yang lebih ekstrim, artinya yang kandungan oksigennya lebih rendah. Mungkin begitu, Bro Arfan. Artinya dari beberapa faktor tersebut termasuk mungkin ketahanannya ya, dari ikan lele ini juga dipertimbangkan. Kemudian dengan potensi ekonominya sendiri pastilah ada pertimbangan juga itu kalau sisi ekonominya. Iya betul Bung Arfan. Karena dari sisi ekonominya itu karena ikan lele ini bisa dilakukan dengan padat penebaran yang tinggi, otomatis hasil produksinya nanti ini bisa lebih banyak. Ya. Kemudian untuk biaya operasionalnya, artinya dari bibit dan sebagainya, itu bisa cost-nya lebih rendah nggak dibanding ikan lain? Kalau ikan lele sebenarnya ya mungkin harga bibitnya mungkin lebih rendah. Terus yang kedua dari segi pemeliharaannya Bung Arfan dengan menggunakan teknologi bioflok ini, dia penggunaan pakannya itu bisa lebih diminimalisir. Itu bisa berkurang 10-20% dari lakukan budidaya secara konvensional. Oke, ini ada berapa
masyarakat yang dihimpun begitu untuk melaksanakan ataupun juga berkecimpung di budidaya lele dengan sistem bioflok ini yang ada di mati rotasi. Iya. Begini Bung Arfan, sebenarnya selain tadi yang melibatkan dengan pelaku-pelaku utama yang berprofesi sebagai nelayan, sebenarnya kita juga mempunyai kelompok-kelompok memang yang menekuni di bidang budidaya. Jadi kebetulan pada tahun ini ada 2 kelompok kami yang mendapatkan bantuan dari DJPB, itu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada 2 kelompok, dia mendapatkan itu dalam satu kelompok 8 unit kolam bioflok yang berdiameter 4. Yeah. Jadi ada 2 kelompok nih. Satu kelompok ya, berapa anggota nih Pak? 10 orang Pak Bung Arfan. 10 orang yang tadi adalah nelayan-nelayan itu juga dia. Iya betul. Termasuk situ ya mungkin. Nah, kemudian berapa lama nih perbandingan menggunakan sistem teknologi budidaya ikan lele sistem bioflok ini dibanding budidaya dengan cara yang lama? Iya betul Bung Arfan. Jadi misalnya kita menggunakan budidaya bioflok ini dibanding dengan kita melakukan budidaya secara konvensional. Iya. Ini lama budidayanya ini bisa diperpendek Bung Arfan. Karena suplai pakan mungkin yang lebih intensif, makanya bisa, maksudnya jangka waktu untuk pembudidayaan itu bisa lebih pendek. Kalau untuk bioflok itu untuk sampai ukuran konsumsi untuk ikan lele itu bisa sampai 3 bulan Bung Arfan. 3 bulan saja? Dibanding kayak yang kalau konvensional itu bisa sampai 4-5 bulan dengan 4-5 bulan dengan ukuran yang sama. Betul. Hasil lebih banyak. Ya, betul. Panen lebih banyak. Oke. Jadi resiko sendiri seperti apa nih menggunakan bioflok pada kolam terpal untuk budidaya ikan lele ini? Apa resikonya lebih kecil juga dibanding konvensional? Ya. Sebenarnya kalau masalah resiko Bung Arfan, mungkin resiko untuk bioflok itu lebih rendah karena kita bisa lebih mengontrol lebih, maksudnya lebih intensif cara mengontrolnya karena kolamnya juga berada di sekitar rumah kita. Terus kualitas sayurnya bisa dikontrol semuanya, baik itu pH-nya, salinitasnya, oksigennya itu semua bisa terkontrol dibanding dengan budidaya sistem konvensional secara alami gitu. Oke, saya pengen tahu mungkin Pak Sudirman mengenai ya mungkin walaupun mungkin lele ini lebih tahan begitu ya dengan kondisi air yang ekstrim dan sebagainya, tapi untuk mempercepat ataupun menjaga pertumbuhannya biar signifikan begitu ya, dia berada pada suhu berapa standarnya? Kalau sebenarnya untuk suhu itu bisa sampai 22 sampai 30 derajat Celcius, tapi untuk yang idealnya itu dia berada pada kisaran 27 derajat, Bung Arfan. 27 derajat. Iya, yang idealnya ya. Idealnya. Itu akan pertumbuhannya akan baik ya, sehat dan sebagainya gitu ya. Oke. Apa-apa saja yang perlu diketahui sebenarnya untuk budidaya ikan lele ini untuk dari jenis penyakit atau mungkin hal-hal yang perlu diwaspadai mungkin karena mati bisa saja terkena penyakit dan sebagainya, atau mungkin yang perlu kita waspadai kondisi air yang tiba-tiba berubah atau apa karena cuaca. Iya betul. Sebenarnya kalau kita melakukan usaha budidaya sistem bioflok ini Bung Arfan, yang harus perlu dipelihara betul itu bagaimana caranya menjaga kualitas airnya supaya tetap bagus. Jadi kita usahakan semua parameter kualitas air ini tetap pada kondisi yang ideal. Misalnya contohnya tadi suhu usahakan tetap berada pada kisaran 27 derajat Celcius. Terus pH kita tetap usahakan di kisaran 7 sampai 8 dan usahakan tetap terjaga bakteri yang ada di dalam Bung Arfan. Karena kunci bioflok ini adalah kita bagaimana caranya menumbuhkan bakteri di dalamnya ini, dia yang bisa mengurai untuk sisa-sisa pakan itu menjadi gumpulan-gumpulan vlog dan itu kembali menjadi makanan bagi ikan budidaya, Bung Arfan. Oh, seperti itu. Jadi manfaat dari bioflok itu ya. Oke. Untuk menjaga kualitas air dengan menggunakan sistem bioflok, ya, apakah mungkin ada rutinitas yang memang harus
mengganti air baru atau ada jangka waktu memang harus sudah diganti dan sebagainya? Selain mungkin dengan menjaga kondisi mungkin jumlah bakteri yang terkandung dalam air yang ada di kolam bioflok ini seperti apa nih Pak? Yang harus dilakukan misalnya ya di lapangan? Iya. Sebenarnya untuk budidaya bioflok ini, Bung Arfan, banyak sekali kelebihannya sebenarnya. Salah satu itu tadi yang pergantian air. Dengan budidaya bioflok ini kita dapat mengirit atau meminimalisir pergantian air. Oh ya? Karena kalau budidaya bioflok ini sebenarnya untuk pergantian air itu kita kondisikan. Kalau selama budidaya mulai padat penebar itu mungkin sekitar 1 bulan ke depan itu baru bisa ganti air. Ganti. Itu pun pergantiannya itu minimal sekali. Oh. Ya. Hanya mungkin menambahkan ya begitu ya? Ya. Jadi pergantiannya itu minimal sekali, paling itu sekitar 10 sampai 15 cm itu untuk kita membuang air-air yang di dasar saja untuk pencemarannya. Jadi setelah dibuang nanti itu kita lagi ganti air yang baru sesuai dengan ketinggiannya tadi begitu. Baik. Kemudian ini sebagai usaha baru masyarakat pesisir ya. Animo para masyarakat yang terlibat baik dalam 2 kelompok tadi ataupun dari pembibitan sebelum-sebelumnya ini atau mungkin di kelompok-kelompok lain yang dijalankan ini. Apakah sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat pesisir? Ya, alhamdulillah Bung Arfan, ini dengan adanya budidaya sistem bioflok ini di daerah pesisir, terutama yang memiliki profesi sebagai nelayan, ini antusias sekali Bung Arfan. Karena daripada waktunya terbuang, makanya ada kegiatan baru ini. Karena ini juga bisa dikerjakan oleh istri-istri nelayan Bung Arfan. Karena ini memang tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Makanya keluarga-keluarga ini yang berprofesi sebagai nelayan, baik istrinya, nelayannya itu sendiri dan anak-anaknya itu termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha budidaya ini. Apalagi juga mungkin memanfaatkan lahan yang ada ya, yang ada di sekitar rumah betul, begitu ya. Jadi kelebihan dari sistem budidaya dengan kolam terpal ini bisa bisa dikerjakan di samping rumah ya, di area yang tidak terlalu besar begitu dibanding dengan sistem konvensional. Oh iya, biasanya juga ini ya di bawah rumah panggung ya. Bisa. Tidak masalah kalau ikan lele ya. Baik. Nah, untuk tadi juga kan ada mungkin tadi dikatakan bahwa ini yang produksinya yang sudah mungkin ada pasarnya. Nah, sementara untuk masyarakat pesisir yang baru nih, ini pangsa pasarnya kemana nih? Sebenarnya pasarnya untuk ikan lele lumayan bagus Bung Arfan. Karena kebetulan yang kami kelompok-kelompok yang lama kita itu dia pasarkan itu sekitar di luar kabupaten itu di kabupaten tetangga seperti Enrekan dan Tanah Toraja Bung Arfan. Selain itu juga kan rata-rata di kota-kota itu banyak sekali yang warung-warung sari laut ini yang menyajikan itu makanan-makanan pecel lele. Iya. Jadi ini kita sebagai, maksudnya pasarannya juga bisa ke warung-warung yang terdekat di situ Bung Arfan. Jadi cukup banyak ya, karena mungkin permintaan pasar juga gampang diserap begitu Pak ya. Kemudian terkait harga, para petani mendapatkan harga yang pantas nggak ini dengan teknologi budidaya ikan lele ini dengan harga jual? Iya, alhamdulillah Bung Arfan, ini harga yang biasa dilakukan di tingkat petani itu sebenarnya ada perbedaan Bung Arfan. Kalau misalnya petani langsung yang bawa ke para pembeli dibanding pengumpul yang membeli langsung ke pembudidaya. Itu ada kisaran harganya biasa sampai 1.000 perbedaannya Bung Arfan. Jadi harganya itu bisa sampai 15 sampai 17 ribu per kilo begitu. 15.000 per kilo gitu ya. Itu sudah harga normal ya atau mungkin masih di bawah partaian? Itu bisa saja naik tergantung berat ukuran kebutuhannya Bung Arfan ya. Oke. Tergantung. Nah, untuk memulai budidaya ikan lele sistem bioflok pada kolam terpal ini, mungkin kalau tadi ada yang berupa bantuan begitu ya. Ya, betul. Kemudian mungkin ada masyarakat yang pengen memulai dengan swadaya atau swadana nih. Iya, betul. Kira-kira
kisarannya seperti apa nih? Tanpa modal bantuan dari luar, artinya saya lah ingin memulai mencoba seperti itu, apakah harus mengeluarkan biaya yang besar ini Pak Sudirman? Sebenarnya kalau untuk budidaya bioflow ini dengan menggunakan kolam terpal ini, sebenarnya untuk biayanya itu mungkin lebih sedikit dibanding dengan kolam-kolam yang beton, Bung Arfan. Karena kita ketahui bahwa terpal itu tidak terlalu mahal mungkin harganya, dan Iya. walaupun rangkanya itu bisa dimodifikasi, Bung Arfan. Mhm. Bukan, bisa saja itu untuk rangka yang kolam terpal itu bisa terbuat dari bambu. Oh, Jadi bahan-bahan manfaatkan yang ada bahan di lain ya. sekitar-sekitar kita, ya betul. Jadi Hmm. mungkin kisarannya itu untuk kisaran yang kolam diameter 4 dengan rangka yang bambu tadi itu bisa kurang lebih lah 1 juta, 1 sampai 2 juta dengan lengkap sudah dengan flowernya itu yang oksigennya. Hmm. Kurang Jadi lebih 2 juta lah untuk 1 unit. Iya, satu unit, satu ya. kolam bioflok begitu ya? Kolam bioflok, ya betul. Oke. Kemudian penyediaan bibit sendiri itu masyarakat ngambilnya di mana nih Pak Sudirman? Kalau sebenarnya untuk bibit banyak di Pinrang juga ada, Bung Arfang, Sudah ada untuk pembibitan? UPR yang ya Oh, oke. UPR yang menyediakan benih ikan lele ini. Mhm. Namun untuk yang bantuan tadi itu yang 2 unit ini kebetulan kerjasamanya dari UPR dari Sidrap, Bung Arfan. Hmm. Tapi Oke. di Pinrang sendiri itu sudah tersedia UPR-UPR yang menyediakan bibit ikan lele. Oke. Jadi ini menarik ya pendengar ya. Teknologi budidaya ikan lele dengan sistem bioflok ini jauh lebih murah, hasilnya pun lebih maksimal begitu ya. Dan ini menjadi usaha baru bagi masyarakat pesisir, khususnya membantu sekali nih para masyarakat pesisir eh, di antara mungkin selingan musim ya, mendapatkan musim-musim yang tidak mungkin untuk turun ke laut ya, untuk turun melaut Ya, dan sebagainya ini bisa lah. Jadi ataupun mungkin saat tidak beraktivitas seperti biasa, tetap ada yang bisa menghasilkan ya, iya, yaitu betul, betul. budidaya ikan lele ini. Nah, kemudian kalau untuk budidaya ikan lele sendiri ini, apakah menggunakan jenis ikan lele tertentu atau secara umum saja nih? Iya, betul, Bung Arfan. Sebenarnya di masyarakat kita itu, di kalangan pembudidaya itu ada beberapa jenis ikan lele memang yang biasa dibudidayakan. Mhm. Ada jenis ikan lele lokal, jenis ikan lele dumbo, Iya, yang tangkuriang, mutiara. Tapi yang umum dibudidayakan pada saat sekarang itu yang jenis tangkuriang, Bung Arfan. Karena ada sangkuriang. beberapa kelebihan, ya, Oke, sangkuriang. Ada apa itu beberapa kelebihannya? kelebihannya memang tadi itu, yaitu selain pertumbuhannya cepat, ternyata ukurannya lebih besar dibanding jenis ikan-ikan lele yang lain. Oh, gitu ya. Dan secara umum untuk dikonsumsi masyarakat kenalnya yang itu ya, jenis itu ya. Iya, ya, betul, Bung Arfan. Permintaan lebih banyak ke jenis itu. Ya. Oke, baik. Artinya selaku penyuluh perikanan Pak Sudirman dan kawan-kawan ada berapa orang nih yang turun bertugas di mati rotasi dan sekitarnya? Kalau saya sendiri itu di Desa Mati Rotasi, saya sendiri, Bung Arfan, 1 orang. Sendiri Tapi di Desa rata-rata Mati ya, Rotasi. Oke. ya, tapi rata-rata kami di Pinrang ini penyuluh yang bertugas itu satu desa satu penyuluh, Bung Arfan. Satu Jadi kami di desa, Pinrang ini satu penyuluh. ya, ada Satu sekitar desa, 28 oh 28 orang. ya 20 orang, 28 orang dari yang menyebar di desa-desa yang ada di Kabupaten Pinrang. Oke. Jadi satu penyuluh ini bisa berkeliling. Dan bagaimana nih awal mulanya mungkin atau mungkin saat di lapangan Anda memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya mungkin bagi masyarakat pesisir ini adalah sesuatu Ya, hal yang baru begitu ya. Biasanya mereka kan kalau melaut instan hasilnya, bisa melihat langsung ini. Tapi kan ini butuh perawatan dan harus bersabar 2-3 bulan ya iya, untuk hasilnya. Ini seperti apa perjuangannya Pak Sudirman selaku penyuluh untuk meyakinkan mereka menjaga semangatnya untuk mencoba teknologi budidaya ikan lele ini? iya, betul, Bung Arfan. Memang untuk budidaya ikan lele ini dibandingkan dengan profesinya sebagai nelayan ini Iya. memang untuk hasil memang memerlukan waktu yang lebih sedikit lah, harus bersabar Iya, begitulah. bersabar. Tapi dengan misalnya budidaya ikan lele ini
selain sebagai profesi sebenarnya ini bisa jadikan semacam obat stres, Bung Arfan. Karena kalau misalnya kita kasih pakan itu, ya baik sekali kelihatan itu, seperti ya memberi pakan lah, pengisi waktu begitu, Bung Arfan. Jadi dia menikmati lah sendiri kegiatannya itu, budidayanya. Anda melakukan pendekatannya seperti apa? Nanti bila ada kelompok yang mungkin mengalami permasalahan atau tiap waktu nih ada pengecekan nih dari Pak Sudirman ke kelompok-kelompoknya? Ya, kebetulan memang di wilayah kerja kami itu ada beberapa memang profesi di situ, Bung Arfan. Ada yang tambak, budidaya udawindu yang ditambak-tambak itu. Ada poklasar yang pengolahan, ada yang nelayan tadi ini. Jadi kebetulan di sekitar kelompok ini yang nelayan tadi berdekatan dengan kelompok yang sudah mendapatkan bantuan. Jadi mau tidak mau ini, kalau misalnya ada permasalahan, ini tinggal diarahkan ke kelompok memang yang sudah berhasil ini untuk bagaimana caranya dia belajar. Ya. Artinya ada sharing ilmu begitu ya? Saling membantu, saling berkomunikasi begitu ya? Artinya yang sudah berjalan, yang sudah bisa mendapatkan ilmunya, transfer ilmunya, mungkin bisa menelurkan lagi ke yang baru-baru ini ya. Berarti geliatnya semakin besar animonya nih masyarakat di sana. Iya, alhamdulillah Bung Arfan, sudah beberapa. Sebenarnya ini untuk yang profesi yang nelayan ini belum dalam bentuk kelompok, masih swadaya. Swadaya, ya. Ini masih sendiri-sendiri ya. Jadi ini mungkin tambah hari misalnya nanti kalau misalnya memang sudah berhasil, mudah-mudahan kami juga mudah-mudahan bisa berkembang nanti ke depannya, Bung Arfan. Baik. Nah, kalaupun juga mungkin dari ketersediaan pakan sendiri tentunya juga itu sangat dibutuhkan begitu ya oleh para kelompok-kelompok budidaya ikan lele ini. Itu pakannya harus menggunakan pakan tertentu untuk budidaya ikan lele di sistem bioflok ini, atau bisa menggunakan atau metodenya pembuatan secara pakan tradisional, atau bisa dibuat sendiri? Kalau untuk bioflok ini seharusnya memang diprioritaskan untuk pakan pelet. Tapi tidak apa-apa misalnya dalam 1 minggu itu bisa diselingi dengan makanan, kan ada namanya makanan yang alami itu yang seperti asola, sejenis tumbuh-tumbuhan itu bisa diselingi seperti itu, makanan asola. Dan kebetulan juga sekedar informasi Bung Arfan, tahun ini juga di kelompok pembudidaya kami itu mendapatkan bantuan mesin pakan dari kementerian juga. Pembuatan jadi mesin pakan. Nanti bisa jadi mungkin nanti ini bisa bersinergi lah untuk melakukan usaha budidayanya begitu. Oke, bisa bersinergi untuk melakukan budidaya. Artinya produksi pakan bisa berjalan, mendukung para petani ikan lele ini begitu ya, dan budidaya ikan lele ini ya. Jadinya kembali memberikan sebuah lingkaran ekonomi yang bergerak semuanya gitu di masyarakat gitu. Betul Bung Arfan. Dan bisa saling bantu begitu ya. Support begitu. Nah, kemudian setelah mesin ini mungkin ada berapa lama nih pemantauan dari yang berupa bantuan ini? Ya, kalau tadi ada bantuan 2 kelompok, kemudian mesin pakan, apalagi nih selain program? Sebenarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ada kebetulan saya di wilayah saya itu beruntung banyak sekali aspirasi yang masuk, Bung Arfan. Bantuan-bantuan aspirasi ini dari Komisi 4 yang tahun ini memang itu ada kolam bioflok sekitar 2 unit. Ditambah lagi mesin pakan itu ada 2 kelompok juga. Ini terakhir lagi ini itu bantuan pasar ikan bersih. Cuma memang ini masih dalam proses, Bung Arfan. Mungkin tahun 2023 baru realisasi begitu. Oke, 2023 bisa terrealisasi. Tapi mudah-mudahan step by step ini bisa berjalan ya. Iya, betul Bung Arfan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Saya mau bacakan dulu ini beberapa pesan yang masuk nih. Ada yang menyimak perbincangan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Ada Mulyati SP, katanya mantap Pak Sudirman. Ada Sugeng Jafar, mantap Pak Sudirman, jempolnya. Oke, keren Pak Sudirman. Semoga dengan teknologi bioflok ini
bisa meningkatkan kembali minat masyarakat untuk mengkonsumsi lele, karena beberapa masyarakat kita memang masih menganggap bahwa lele adalah ikan yang hidup di tempat yang kotor atau jorok. Terima kasih pencerahannya Pak Sudirman. Ada Rita Musli, penyuluh andalan. Wah, oke. Mungkin menanggapi nih ya. Bagaimana nih dari tanggapan Pak Ukas Hamsa nih? Mudah-mudahan ini bisa teknologi ini bisa meyakinkan masyarakat kembali untuk percaya bisa konsumsi lele nih, karena masih banyak yang menganggap lele itu hidupnya di tempat yang jorok, kotor begitu. Gimana menanggapinya Pak Sudirman? Betul memang Bung Arfan, itu sebagian masyarakat kita kan masih menganggap lele itu peliharaan atau ikan-ikan liar begitu. Jadi sekarang ini kita memperkenalkan bagaimana caranya supaya masyarakat ini, paradigmanya, berpikirnya masyarakat ini bagaimana caranya kita merubah dengan tetap bagaimana kita mengembangkan ini sistem bioflow ini, bahwa budidaya ikan lele sistem kita menggunakan bahan-bahan yang organik tanpa menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini masyarakat untuk mengkonsumsi lele itu bisa lebih tinggi lagi, Bu Arfan. Iya, artinya dengan teknologi ini memang bertukan bahwa ikan lele ini memang ikan lele konsumsi begitu ya, jadi bisa Ya, yakinlah hasilnya. Baik, tentunya tidak ada usaha yang sia-sia begitu kalau kita memang pengen mau coba dan yakin bisa berhasil. Tentunya dengan pendampingan dari penyuluh-penyuluh seperti Pak Sudirman dan kawan-kawan ini mudah-mudahan bisa mengelorakan memang budidaya ikan lele sistem bioflok ini pada masyarakat pesisir yang nantinya akan merambah lagi masyarakat-masyarakat pesisir di daerah-daerah lain ya, di Sulawesi Selatan Pak Sudirman ya. Baik, iya, ada betul. juga Ibu Widiawati Halian menyimak Pak Sudirman pembahasannya. Baik, terima kasih. Oke, baik, kita tidak terasa di penghujung kebersamaan lagi nih Pak Sudirman. Mudah-mudahan nanti ada bisa sambungannya untuk pembahasan budidaya ikan lele ini ataupun budidaya lainnya ya yang kita share kepada masyarakat dalam program Kipra Desa malam hari ini. Terima kasih Pak Sudirman untuk waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, maju terus kelompok-kelompok budidaya ikan lelenya di Mati Rotasi dan juga masyarakat pesisir lainnya dimanapun berada juga. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat para penyuluh untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat ataupun pendampingannya dengan beberapa program-program dari pemerintah dan juga dari kementerian ini yang memang diperuntukkan untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Sulawesi Barat ya. Baik, terima kasih Pak Sudirman untuk waktunya. Saya harus akhiri dulu perbincangan kita kesempatan kali ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Kipra Desa kali ini. Bagaimana teknologi budidaya ikan lele dengan sistem bioflok pada kolam terpal ya, sebagai usaha baru dari masyarakat pesisir bersama Pak Sudirman SPI, penyuluh perikanan Madya BRP BAP 3 Maros. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.